Oke, saya akan menjawab begini. Kalau persoalan orang bakhil ditambah kekayaannya sangat mungkin. Tetapi orang bakhil tidak mungkin ditambah kebahagiaannya. Orang bakhil itu sengsara hidupnya dalam ketakutan. Takut apa? Takut miskin. Orang bakhil itu mau saya uraikan, kenapa dia kafir? Hidupnya sengsara, tidak pernah merasa kebahagiaan, karena kebahagiaan bagi dia adalah materi, dan ini keliru besar. Materi kekayaan maksudnya dengan kebahagiaan ada hubungannya enggak? Ada enggak orang miskin yang bahagia? Ada nggak orang kaya yang sengsara? Satu. Jadi orang bakhil itu orang yang salah persepsi sejak awal, bahwa dikiranya kebahagiaan itu adalah banyaknya materi. Itu satu. Sudah sesat jalan. Saya mau nanya, enak mana makan sate atau makan ikan asin? Kalau giginya sakit, makan ikan asin tapi giginya sehat. Jadi yang enak itu satenya apa giginya yang sehat? Berarti faktor yang paling substantif kebahagiaan itu adalah kesehatan, bukan materi. Enak mana tidur ranjang spring bed tapi tidurnya merintih, dengan tidur di tikar bodol tapi mendengkurnya dalam. Mana yang bahagia? Ini untuk memutus mata rantai bahwa kebahagiaan dan materi tidak ada hubungannya. Orang yang bakhil itu adalah salah persepsi, dikiranya kebahagiaan adalah materi. Itu satu. Orang bakhil itu hidupnya dikejar oleh rasa takut miskin. Sudah? Biar paham kenapa bakhil disebut kafir. Iya, maksud saya gini Bu ya, saya tadi mengklarifikasi bahwa bakhil itu dalam arti makna hati saya gitu ya, itu bukan hanya sekedar materi aja. Dalam arti kata dari rasa juga kedermawanan itu iya, bukan hanya paham. Iya. Saya lagi menjelaskan makna bakhil. Iya. Kenapa disebut kafir? Ya kan? Saya ulang lagi. Pertama, salah persepsi. Dikiranya kebahagiaan itu adalah materi. Yang kedua, supaya paham dulu apa sih kenapa disebut bakhil. Ya kan gak masuk akal, masa orang kikir kafir. Kamu kan begitu. Mau saya uraikan nih, saya masuk aja dulu. Nanti bagaimana mengatasi kebakhilan itu kedua nanti. Ini aja dulu biar paham. Yang ketiga, orang bakhil itu orang yang tidak yakin bahwa Allah masih ngasih rizki. Jadi dia meyakininya kekayaan Allah terbatas. Yang kelima, orang bakhil itu ketika akan memberi siapapun merasakan hartanya terkurangi. Yang keenam, orang bakhil itu tega hatinya. Dia tidak mau melihat manusia itu. Pokoknya mati nggak ada urusan. Ponakan bukan, mantu bukan kok. Mati. Kejam. Kamu sengsara, rumah mau disikat. Padahal dia mau bisa membantu nombokin utang itu, menyelamatkan kamu, tapi dia tega kok. Percuma kalau kamu bersahabat dengan orang yang kikir, buang-buang waktu, tidak bisa diajak berayan urip, sulit diajak kebersamaan ini.
Betul nggak? Orang bakhil itu yang ketujuh, orang bakhil itu kalau diberi mau, tapi dia ngasih nggak mau. Ini psikologi kesombongan, psikologi kekikiran. 7 faktor itulah yang harus kamu pahami. Oh, kalau begitu layaklah orang bakhil itu disebut kafir. Nah, bagaimana Anda bisa untuk menanggulangi sifat kikir itu? Kikir tidak usah diperangi secara langsung, paham nggak? Karena dia wujudnya wujud adami, bukan wujud hakiki, wujud adami. Keberadaannya itu tidak ada, hanya dalam konsep pemikiran Anda, pemikiran orang yang bakhil. Makanya untuk menanggulanginya, ya cobalah belajar untuk memberi manfaat kepada orang lain. Cobalah belajar mengerti penderitaan orang lain. Cobalah belajar yang sering menolong orang lain. Dan untuk mereka saya berjanji bahwa ketika Anda bisa menolong orang lain, membantu orang lain, sebelum Anda di akhirat nanti, di dunia Anda diberikan kedamaian yang luar biasa. Silakan coba hari ini berbuat baik, tidurnya lelap, pagi-pagi seger sehat. Tapi setelah kamu berbuat jahat, membunuh orang, malam itu kamu tidak bisa tidur. Betul nggak? Ya. Dan kemudian juga belajar untuk menghilangi kekikiran. Coba kita introspeksi kepada diri kita sendiri. Kenapa saya kok kikir seperti ini? Iya kan? Sebabnya satu, karena orang kikir ini merasa dia mendapatkan harta itu dengan bersusah payah. Ya kan? Jadi selama ini orang kikir tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Jadi orang kikir itu percaya nggak sama Allah? Percaya hanya sekedar ada, tapi dia tidak pernah memberi apa-apa kepadanya. Yang diperoleh hasil jerih payah sendiri, banting tulang, peres keringat. Bukan tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Kalau tidak kerja keras, ya nggak mungkin dapat rezeki ini. Jadi di hati orang kikir ada Tuhan nggak sebetulnya? Nah, bagaimana caranya supaya kekikiran itu bisa ditanggulangi? Ya cobalah belajar memahami dari lubuk hati yang paling dalam bahwa semua apa yang kau peroleh itu adalah pemberian dari Allah, bukan dari jerih payahmu. Dengan logika yang sehat, ada nggak orang yang bekerja keras banting tulang tapi melarat angger? Ada nggak orang yang santai-santai aja tapi kaya? Jadi apa hubungannya hartamu dengan jerih payahmu itu? Itu adalah hubungan kausalita palsu sebetulnya. Tidak ada hubungan. Ya. Jadi orang kikir itu cerdas enggak? Enggak. Udah kita lagi membahas psikologi kesombongan. Iya kan? Dalam bermasyarakat juga harus disadari bahwa hidup itu kebahagiaan kita tidak mungkin sendirian. Manusia itu terikat dengan interdependensi.
ketergantungan yang satu dengan yang lain. Kalau orang itu kikir, kita tanya, lu kalau mati yang ngubur siapa? Apapun yang kamu makan, nasinya, geseknya, gulanya, terasnya, itu semua jerih payah orang lain. Yuk, mari kita buktikan kalau kamu tidak mau keluar uang sedikit pun dan pengen kaya banyak hartanya, silakan saya berikan Indramayu segelondong buat kamu semua. Hutannya, sawahnya, empangnya, pantainya buat kamu semua. Tapi kamu sendirian di Indramayu. Apa yang kamu rasakan? Saya kira mesti kita berdialog, orang kikir. Kita berdialog. Kita jangan ngajari, kita berdialog biar dia berpikir sendiri. Mudah-mudahan dengan cara semacam itu orang itu akan tersadar dan mulai akan terbuka tangannya. Tetapi juga begitu terbuka, jangan terlalu terbuka. Medit juga jangan terlalu, wala tajal yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsuta kulal basti fataquda malumam madhura. Medit jangan keterlaluan, loman juga jangan menjadi berfoya-foya. Jadi pada akhirnya mana keseimbangan itulah dalam kehidupan ini. Berarti orang kikir itu tidak merasa membutuhkan sesama, dikiranya bisa hidup sendirian. Betul nggak? Ini kita psikologi kekikirannya luar biasa. Sudah paham? Berarti pantas nggak orang medit disebut kafir? Ya, sekarang untuk mengatasi kekikiran itu, cobalah belajar dermawan. Oke, saya belajar yang paling ringan saja. Wahai orang yang kikir, saya bertanya kepadamu, kalau kamu hilang uang 1 juta, kecewa nggak? 500.000, 100.000, 50.000, 10.000, 2.000. Terlalu cuma. Udah 1.000. Nah, ketika Anda tidak kecewa dengan hilangnya uang 1.000, mulailah belajar dermawan dengan 1.000 rupiah saja dulu. Uang receh yang ribuan di kantong tuh, daripada nyesek-nyesekin kantong, masukkan dekat celengan plastik tuh. Setiap ada uang ribuan, masukkan situ. Akhir bulan bagikan anak yatim. Dan jangan dihitung, nanti meditnya nongol lagi nanti. Kasihkan aja celengannya itu. Nih anak bagi-bagi. Berapa? Nggak tahu, hitunglah gitu. Nanti kalau dihitung, 500.000. Ya, jadi orang kikir itu harus diperlakukan dengan lembut dan kasih sayang. Ya, itu aja misalnya. Ya, nanti ya ini kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk mengatasi kekikiran itu. Jadi kalau Anda masih merasa kikir, berarti Anda masih terbilang orang yang sadar. Berarti ada keinginan untuk tidak kikir. Yang repot ini kalau orang yang kikir itu merasakan inilah sikap yang paling benar dalam hidup, karena dia yakini kalau saya susah, siapa yang menolong saya, kan begitu. Jadi orang yang kikir itu orang yang tidak pernah percaya kepada teman-teman sekitarnya, penuh curiga. Luas banget nih psikologi kekikiran ya. Kalau psikologi kesombongan sudah sering saya urai ya. Nah, itu udah paham. Kira-kira begitulah. Ada yang lainnya lagi terakhir?
Gimana? Sifat kikir timbulnya dari pendidikan orang tua. Ketika dikasih makan durian sama ibunya, makan di sini, jangan bawa keluar, nanti teman-teman kamu minta semua. Ya, orang tuanya mendidik anaknya mendidik. Ya, kasih duit jangan kantong depan, kantong bawah sini biar kelihatan, nanti pada minta teman-teman kamu. Jadi kalau kita ingin anak kita dermawan, coba sejak kecil kalau ada pengemis, suruh anakmu memberikan, membiasakan diri memberi. Dan kalau punya makanan yang enak-enak, katakan, panggil-panggil teman-temanmu, ayo berbagi dengan teman-teman, selalu begitu. Paham? Iya dong. Iya. Kalau ada makanan yang enak, saudaranya dipanggil semua. Jangan minta, nanti kakak kamu minta. Ya, itu kesalahan saya itu. Iya. Dan yang kedua, yang menyebabkan orang itu kikir, ketika dia mendapatkan rezekinya dengan susah payah. Petani lebih kikir dari pedagang. Orang kertas maya lebih kikir dari orang pleret. Karena orang pleret pedagang, orang Indramayu petani. Ketika ada pembangunan masjid, rapat desa ke Puci, itu misalnya per kakak diminta kontribusi 500.000 rupiah per kakak untuk bangunan masjid desa. Sudah sepakat. Kalau di pleret, berapa kewajiban saya? 500.000. Oke, terbayang dalam pikirannya 5 lembar kertas uang berwarna merah. Betul? Begitu orang kertas maya, berapa saya harus nyumbangnya? 500.000. Aduh, sekintal. Karena yang dilihat adalah bukan begini. Bagi orang Indramayu, uang itu sebetulnya bukan kertas. Uang yang ada dalam pikirannya adalah gabah. Uang itu hanya ekuivalen saja sebetulnya. Silakan nanya, berapa tanah sebatanya? Rong kintal. Tidak bilang sekian juta. Mata uang di sini yang berlaku adalah motornya bagus ya, iya berapa? 5 ton. Betul enggak? Iya. Kalau di Majalengka berapa? 15 juta kan gitu. 15 ton. Jadi uang Indramayu lebih stabil daripada uang di daerah lain. Hutang piutang juga berdasarkan masa hutang sebanyak 10 ton, tidak pernah disebutkan uang. Yuk kita kecak di lapangan. Tapi medit.